Aku tuh sering kepikiran gimana ya caranya AI itu proses berpikirnya untuk sampai kasih kita jawaban. Akhirnya aku ketemu sama konsep yang namanya chain of thought. Chain of thought ini adalah proses berpikir yang seperti manusia di mana AI-nya itu mulai nge-breakdown dari mana dia akhirnya mendapat informasi tersebut untuk sampai pada jawaban tersebut. Lalu aku ketemu dengan konsep chain of thought monitorability. Jurnal itu diketuai oleh Tom McCormack dan Nikita Balesny. Riset ini juga melibatkan nama-nama besar yang ada di industri AI seperti yang ada di OpenAI, Anthropic, DeepMind, dan banyak kontributor lainnya. Jadi mereka tuh mempropos sebuah proses di mana kita bisa melakukan pengawasan terhadap chain of thought tadi atau pola berpikirnya dari AI tadi. 3 hal yang aku suka dari riset ini. Yang pertama, penjelasan yang di jurnal ini tuh sangat membantu bagi aku sebagai beginner atau pemula untuk mengetahui apa sih sebenarnya chain of thought itu. Itu membuat aku jadi pengen menggali lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan AI supaya kita lebih aware. Nah, yang kedua, kontributornya banyak karena berarti dia bisa lebih banyak memasukkan ide-ide dan pengalaman dari masing-masing kontributor terhadap penggunaan dan pemahaman terhadap AI. Sebenarnya chain of thought monitoring ini adalah sesuatu yang masih dieksplor, jadi akan banyak banget yang mungkin bisa kita temui lagi setelah itu dan justru bisa menjadi pembuka untuk hal-hal lain yang bisa kita gali selain dari chain of thought itu tadi. Tapi ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat dari riset ini. Yang pertama, jika AI itu jadi semakin advance, tentu aja ini tuh sebagai sebuah challenge bagi COT monitoring ini. Siapa tahu ternyata mereka chain of thought-nya itu sudah berbeda. Yang kedua adalah chain of thought ini sebenarnya idealnya itu ditunjukkan kepada user. Tapi pada akhirnya itu menjadi pertimbangan lagi karena bisa jadi disalahgunakan atau bahkan mengancam data privasi yang digunakan pada saat training. Sebagai user sejujurnya aku pengen ya tahu dari mana AI aku tuh mendapatkan jawabannya. Jadi aku bisa mempertimbangkan sendiri nih. Karena kadang-kadang namanya juga buat training itu pasti ada bias dan pasti ada hal-hal yang perlu kita cek lagi. Apalagi yang berkaitan dengan konsep-konsep subjektif bukan yang saklek seperti matematika atau ilmu lainnya. Tapi balik lagi, challenge-nya adalah kalau mereka memang menunjukkan itu nanti datanya rentan untuk disalahgunakan dan mudah untuk dihack. Yang kedua, pertanyaanku lagi adalah, walaupun kita menggunakan chain of thought monitoring tadi itu, apakah itu sudah menjamin bahwa industri akan nurut dengan peraturan itu tadi? Atau malah mereka akan jadi semakin advance dan bisa semacam mengelabui dari proses monitoring ini tadi? But overall, I really like the research because itu bisa bikin aku jadi lebih banyak tahu lagi dan menggali lagi konsep-konsep yang mereka jelaskan di situ terkait dengan chain of thought dan bagaimana AI itu tuh bekerja sebenarnya. Karena by logic sebenarnya semakin banyak proses safety yang bisa kita lakukan itu akan semakin lebih aman dong. Tapi balik lagi, ini apakah industri akan taat atau malah justru akan makin kreatif untuk mengelabuinya? Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian perlu tahu bagaimana pola pikir AI kalian atau kalian lebih pilih untuk nggak butuh-butuh amat deh kayaknya? Segitu dulu dari Baju Bayu. Baca jurnal bareng yuk.